Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan bunga kupu-kupu ya. Bunga kupu-kupu ini sangat indah sekali ketika ditanam di dalam pot dan kita gantung ya. Karena kemarin sudah cukup banyak seperti ini dan saya katakan cukup berhasil. Makanya ini saatnya saya perbanyak kembali dan saya sudah menyiapkan beberapa pot lagi ya. Ini 3 pot, lalu saya siapkan 3 polybag besar untuk mengganti atau mencampur dengan media yang baru. Lalu di sana ada 3 pot lagi. Jadi rencananya 3 pot ini nanti akan saya pisahkan menjadi 6 pot ya. Kira-kira berhasil atau tidak. Kalau ada sisanya nanti mungkin akan saya buatkan di polybag ya. Karena melihat tingkat keindahannya seperti ini, banyak sekali ya tetangga yang cukup suka dengan bunga ini. Jadinya ada beberapa tetangga itu yang mulai meminta ya, karena kondisinya masih di dalam pot belum dibagi-bagi. Makanya mau tidak mau saya harus menyiapkan ya beberapa yang disediakan di dalam polybag. Jadinya nanti kalau ada tetangga yang mampir terus melihat, loh ini bagus, minta boleh nggak? Nah itu sudah ada polybag, tinggal kita kasih saja ya yang di dalam polybag itu. Karena ya namanya hidup di desa ya seperti itu ya. Ketika saya butuh sesuatu, saya butuh bibit dari lengkuas, saya sangat mudah sekali ya tinggal meminta ke tetangga pasti dikasih. Kemarin saya minta bibit lengkuas, terus minta bibit merica, itu banyak sekali yang ngasih ya, dan itu ngasihnya cuma-cuma tidak ada saya bayar sedikit pun. Makanya ada saya punya sesuatu dan tetangga ada yang suka, saya seperti apa ya? Ya harusnya kita kasih cuma-cuma saja ya karena saya juga banyak sekali dibantu oleh mereka. Namanya masih hidup di desa ya seperti itulah kondisinya. Kalau yang memang menghasilkan kadang juga ada yang sistemnya seperti barter ya, kita tukar-tukaran. Ada juga yang tetap dikasih tetapi kalau kita nanti punya gantian kita yang ngasih seperti itulah namanya hidup di desa. Nah, ini tinggal kita pisahkan saja ya. Dan ini cukup saya bingung ya misalnya. Daun kupu-kupu ini daunnya itu ya seperti kupu-kupu itu ya, makanya kok dinamakan kupu-kupu. Bentuknya itu segitiga. Dan kemarin tuh tetangga saya itu ada yang heran ya. Katanya ini kok saya sempat-sempatnya motongin satu-satu padahal aslinya memang seperti ini ya daunnya. Dan ini sudah berhasil saya pisahkan walaupun saya stop ya pembuatan videonya memang ini membutuhkan sedikit kekerasan ya daripada nanti saya terlihat jelek di dalam video mendingan saya potong saja. Nah ini saya keluarkan dari campuran yang sudah saya buat ya di dalam polybag. Tanahnya bagus sekali ya menurut saya, tanahnya gembur sekali, bahkan di ketika dipegang itu bisa mudah sekali hancur ya. Tinggal kita masukkan, kita campur dengan tanah yang lama ya, tanah sisa dari polybag itu. Karena saya sedikit heran ya, ketika kita menggunakan polybag seperti ini padahal kita ngisinya penuh, tapi kalau sudah rimbun, sudah cukup banyak, kita buang lagi, hasilnya itu tidak bisa penuh. Nah ini kita isi separuh dulu baru kita masukkan tanamannya, lalu ini sedikit kita padatkan ya. Alasannya dipadatkan karena biar bisa berdiri tegak. Menurut saya seperti itu. Ini saya padatkan biar bisa berdiri tegak karena saya melihat ini kok seperti agak lemas ya. Ya ciri khas dari bunga kupu-kupu seperti ini. Kalau namanya salah, silahkan dikoreksi ya di bagian kolom komentar. Kalau menurut saya itu namanya seperti itu ya, dari pemberian orang itu juga seperti itu. Kalau ini generasi keberapa, ini cukup banyak sekali ya generasinya. Karena saya sudah 2 atau 3 kali ya memperbanyak bunga kupu-kupu ini di pekarangan ini. Jadi generasinya sudah cukup banyak sekali. Kemarin tuh diberi sedikit, tapi lama-kelamaan karena dirawat jadi semakin banyak semakin banyak. Nah itulah keuntungannya. Walaupun tidak ada nilainya, tetapi sebuah kebanggaan ya ketika kita merawat sebuah tanaman dan kebetulan tanaman itu bisa tumbuh subur, kita jadi semakin semangat ya untuk menanam kembali. Ya semoga saja tanaman-tanaman yang saya tanam di pekarangan ini juga mengikuti jejaknya. Nah, setelah seperti ini bisa kita kasih
pupuk NPK ya. NPK 16 atau NPK 15 terserah sobat tanduran yang ada. Kalau tidak pun tinggal kita siram dari air jakaba. Nah, ini saya sudah selesaikan ya. Ke-6 dari pot ini semuanya sudah saya selesaikan. Hasilnya seperti ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Tidak merata ya, tidak masalah. Ini masih ada sisa sedikit. Nah, saya tuh heran ya. Ini yang warnanya oranye itu ya. Ini bisa dimakan nggak ya? Tapi saya tidak berani ya. Yang ini ya, yang saya pegang ini ya. Yang oranye ini bisa dimakan atau tidak ya? Kalau ada yang pernah mencoba silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Rasanya bagaimana? Apakah ini aman dikonsumsi atau tidak? Kalau aman ya nanti sepertinya ini bisa menjadi tanaman yang cukup produktif ya untuk menghasilkan sesuatu. Tinggal kita siram seperti ini saja menggunakan air jakaba ya. Untuk perbandingannya saya gunakan ya berapa ya tadi itu 1 liter dibanding 8 liter air atau 1 banding 7. 1 liter air jakaba 7 liter air ya kurang lebih seperti itu kita adanya berapa ya kita gunakan itu, kita punya ember sebesar apa ya kita gunakan. Namanya air ya, kita masih bebas menggunakannya. Karena selagi bawahnya itu bolong, air itu kalau kelebihan pasti akan keluar sendiri. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Jadi tidak ada aturan baku kalau menggunakan air jakaba harus perbandingannya segini dan segini. Tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Itu masih bebas karena air jakaba ini masih dalam tahap pengamatan ya, belum ada yang bisa mengatakan air jakaba itu harus segini itu belum ada ya. Bahkan penemunya sampai sejauh ini saya melihat itu belum ada beliau mengatakan harus saklek segini dan segini. Penemunya itu Abah Junaidi masih membebaskan kita untuk bereksperimen. Kira-kira hasilnya seperti apa nanti. Oke, saya kira seperti itu dulu ya untuk videonya. Kalau nanti ya banyak yang nonton akan saya buatkan kelanjutannya. Kalau tidak ya saya cukupkan saja. Untuk video kali ini saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.